siswa semua. Tapi kita berdoa lebih dahulu. Jadi siapa yang pimpin kita dalam doa? Ya, Reti Selan, silakan. Mari kita tenang mendengar Tuhan dalam doa. Namun daripada itu, izinkanlah saya mengikuti doa ini dengan ajaran agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa baik, Bapa murah, terima kasih. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami dari tadi hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai dengan mata pelajaran iman. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga berakhir kembali. Inilah doa dan sedang kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ibu mau cek kehadiran dulu. Dengan nama sini Aldin Sabuna. Arnita Salu. Hadir Ibu. Sandra Neolaka. Hadir Ibu. Anita Undesro. Tidak sekolah. Antonius Kaunan. Ada. Ada surat? Tidak. Aprianto C. Apa? Dan Cefaot. Hadir Ibu. Efronia Loen. Hadir Ibu. Francisca Manikin. Hadir Ibu. Hari Tunu. Hadir Ibu. Indri Teloni. Hadir Ibu. Jeffrey Pai. Hadir Ibu. Zelita Lamau. Hadir Ibu. Joy Tanesi. Hadir Ibu. Julens Kase. Apa? Tidak ada informasi. Tidak. Juni Nuflaku. Hadir Ibu. Jurnisa Naklui. Hadir Ibu. Maria Muspalo. Tidak sekolah. Marcelina Liu. Hadir Ibu. Melody Noe. Hadir Ibu. Radityo C. Hadir Ibu. Reti Selan. Hadir Ibu. Sani Betty. Izin. Selda Dalur. Stanley Lenama. Hadir. Victoria Tadeo. Hadir Ibu. Winda Tamas. Hadir Ibu. Yakob Ternoni. Hadir. Yohanes Kolo. Hadir Ibu. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan dengan materi kita. Namun sebelumnya Ibu mau bertanya tentang materi minggu sebelumnya. Masih ingat kok materi minggu lalu? Masih. Materi minggu lalu tentang apa? Sistem pernapasan. Sistem penyakit pada sistem peredaran darah. Ya, penyakit pada sistem peredaran darah. Jadi, penyakit pada sistem peredaran darah itu apa-apa saja? Asma. Asma, hipertensi, gagal ginjal. Ya, jadi itu adalah penyakit-penyakit yang terdapat pada sistem peredaran darah. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya, sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem coba kalian berdiri semua. Coba kalian berdiri. Coba kalian berdiri. Coba kalian menarik nafas.
biasa. Kalau menarik napas tidak terlalu cepat, lalu kita dalam keadaan berdiri dan santai. Nah, coba Ibu minta kalian berlari di tempat. Berlari yang kencang. Ya, cukup. Ketika kalian berlari, apa yang kalian rasakan? Napas terlalu cepat atau tidak? Napas terlalu, napas menjadi cepat ya. Jadi ketika kita berlari dengan cepat, maka napas kita akan merasa lebih kencang. Nah, kenapa kita bernapas? Kenapa kita berlari? Napas kita menjadi lebih cepat. Jelita. Karena bergerak tubuh membutuhkan banyak oksigen. Karena ketika kita bergerak, tubuh membutuhkan banyak oksigen. Bisa mengerti? Bisa. Silakan duduk kembali. Jadi kita perlu menjaga organ pernapasan kita dengan baik supaya tubuh kita menjadi sehat, kuat ketika kita melakukan aktivitas seperti berlari, belajar dan bekerja. Sudah? Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini melalui diskusi kelompok dengan menggunakan model PBL, siswa mampu memahami sistem peredaran darah dengan tepat, dan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi fungsi dari organ-organ sistem pernapasan tersebut. Jadi, sebelum kita melanjutkan dengan materi kita selanjutnya, kita berdiri untuk ice breathing. Ya, kita menyanyi lagu Belajar Pancasila. Semua tahu? Tahu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ya, jadi sebelum kalian dibagi dalam kelompok, kita akan mengamati video tentang sistem peredaran darah, sistem pernapasan pada manusia. Silakan kalian amati dengan cermat video yang ada untuk kita dapat melanjutkan dengan materi sistem pernapasan pada manusia. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia.
Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat butir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggak Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua, kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang ingin kita lakukan dan juga Ya, jadi video yang kalian amati adalah sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia. Silakan kalian membagi di dalam kelompok untuk kita mendiskusikan organ-organ apa saja yang terdapat pada sistem pernapasan dan fungsinya. Silakan duduk dalam bentuk kelompok. Jadi Ibu akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok.
LKPD. Silakan kalian identifikasi organ-organ sistem pernapasan dan fungsi dari organ pernapasan tersebut. Silakan kerja.
Sudah? Ada yang sudah? Kelompok 1
Sudah? Sudah semua? Sudah. Sudah? Sudah. Ya. Sekarang kelompok
Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Ya. Sekarang kalian maju ke depan. Kalian maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompok. Silakan.
3. Semua perhatian untuk mengikuti penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan tempat yang kami peroleh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagian-bagian dari pasar. Jadi bagian-bagian sistem pengawasan Indonesia dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trachea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkeolus, yang ketujuh alveolus, dan yang kedelapan paru-paru. Fungsi dari bagian-bagian sistem pernapasan tersebut yaitu hidung berfungsi sebagai menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Faring berfungsi sebagai jalur bersama untuk makanan dan udara. Laring berfungsi sebagai peluru suara serta mencegah makanan masuk ke seluruh pernapasan dengan adanya epiglottis. Trachea berfungsi untuk menyaring udara dan mengeluarkan benda asing melalui mekanisme batuk. Bronkus berfungsi untuk menyalurkan udara ke dalam paru-paru. Bronkeolus berfungsi untuk mengalirkan udara ke alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara ke darah dan mengeluarkan karbon dioksida dari darah. Sebelum kesempatan demikian hasil presentasi kami, mungkin kelompok lain bertanya. Ya. Dari kelompok 3 telah memaparkan hasil diskusi dari kelompok 3. Di sini akan dibuka sesi tanya jawab. Jadi silakan ada yang mau bertanya untuk kelompok 3, silakan angkat tangan. Ya, silakan bangun dan sampaikan pertanyaan. Indri Kalnomi. Jelaskan pengertian bernapas. Jadi dari kelompok 3 mau menanyakan apa yang dimaksud dengan bernapas. Bernapas itu adalah apa? Silakan. Bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Pengertian dari bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bisa mengerti? Bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok 2? Kelompok 2, kelompok 4. Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Ya. Jelaskan fungsi dari alveolus. Francisca mau bertanya tentang apa fungsi dari alveolus. Silakan. Dari baik, fungsi dari alveolus adalah sebagai tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida terjadi antara paru-paru dan darah. Ya. Jadi alveolus itu berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida yang terjadi di dalam paru-paru. Paru-paru bisa mengerti Francisca? Bisa itu. Bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Hari Tunu, silakan Hari. Apa jelaskan perbedaan bronkus dan bronkeolus? Jelaskan perbedaan antara bronkus dan bronkiolus. Silakan. Dari baik, perbedaan antara bronkus dan bronkeolus. Bronkus berfungsi sebagai cabang dari trachea yang menuju ke paru-paru kanan dan kiri, berfungsi untuk menyalurkan udara ke dalam paru-paru. Sedangkan bronkeolus cabang lebih kecil dari bronkus yang berperan dalam mengalirkan udara ke alveolus.
Ya, jadi perbedaan antara bronkus dan bronkiolus adalah bronkus ini adalah merupakan cabang dari trakea. Cabang dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan kiri untuk menyalurkan udara ke dalam paru-paru. Sedangkan bronkiolus ini adalah cabang-cabang kecil dari bronkus yang berperan untuk mengalirkan udara ke dalam alveolus. Bisa mengerti Hari? Hari bisa mengerti? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali. Ya, silakan kita berdiri. Karena Ibu lihat kalian sudah mengantuk, tidak semangat, silakan kalian berdiri untuk kita bergerak sedikit, breathing. Tempo konsentrasi ya. 1, 2, 3. Tempo konsentrasi. Ulang lagi, tempo konsentrasi. Ya, silakan duduk kembali. Ya, jadi ada lagi kelompok yang mau maju untuk presentasi? Ada. Ada, silakan maju. Maju sudah, kamu. Ayo Hari dengan ini siapa? Binda. Ya, silakan. Kami akan mempresentasikan hasil kami. Sama bagian bagian sistem pernapasan manusia. Pertama, hidung, kedua faring, ketiga laring, keempat trakea, kelima bronkus, keenam bronkiolus, ketujuh alveolus, 8 paru-paru. Fungsi bagian pernapasan manusia. Hidung berfungsi untuk tempat pertama udara masuk ke dalam tubuh, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kedua, faring. Fungsi menghukum hidung dan laring dan juga berfungsi sebagai jarum bersama makanan dan udara. Ketiga, laring. Fungsinya tempat pita suara berada, berfungsi dan produk suara serta mencegah makanan masuk ke seluruh pernapasan dengan adanya epiglotis. 4. Trakea. Fungsinya menghubungkan laring dan bronkus serta berperan dan mengalir udara dan mengeluarkan benda asing melalui mekanisme. 5. Bronkus. Fungsinya cabang dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan kiri, berfungsi untuk menyalurkan udara ke dalam paru-paru. 6. Bronkus.
oksigen dan karbon dioksida terjadi antara paru-paru dan udara. Virus memiliki ringan tipis dan dikelilingi kapiler darah memisahkan difungsi gas. 8. Apa fungsi organ utama dalam sistem pernapasan yang terdiri dari utama virus paru-paru berfungsi sebagai tempat bertukar oksigen dan udara ke darah dan mengeluarkan karbon dioksida dari darah ke luar. Sudah? Sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, jadi ini adalah hasil presentasi dari kelompok 2 dan di sini kelompok 2 membuka ruang untuk bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Indri, ya, silakan. Jelaskan fungsi dari paru-paru. Jelaskan fungsi dari paru-paru. Fungsi paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan yang terdiri dari utama. Paru-paru berfungsi sebagai tempat bertukar oksigen dari udara ke darah dan mengeluarkan karbon dioksida dari darah ke udara. Ya, sudah puas dengan hasil yang disampaikan oleh Hari? Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Reti, silakan Reti. Sebutkan kata lain dari paru. Kata lain dari Fali. Fali itu nama Latin dari Fali itu apa? Tenggorokan. Faring atau disebut dengan tenggorokan. Faring atau tenggorokan. Sudah mengerti Reti? Sudah. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Apa itu trakea? Apa itu trakea? Trakea itu apa? Mereka berjalan dalam biaya udara dan mengeluarkan benda asing melalui Ya, jadi trakea atau disebut dengan batang tenggorokan. Batang tenggorokan itu trakea itu menghubungkan antara laring dengan bronkus. Nah, trakea itu berfungsi untuk menyaring udara dan mengeluarkan benda asing yang ketika kalian batuk, tersedak atau apa, itu fungsi dari trakea untuk mengeluarkan benda asing yang masuk. Ya. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Ya. Silakan kita berikan tepuk tangan untuk kelompok kedua. Silakan kembali. Yang ada lagi yang mau maju? Ada lagi kelompok untuk maju ke depan? Ya, Jelita dan teman-teman silakan maju ke depan. Baik, terima kasih kepada diberikan kepada kami dan teman kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Di sini kami akan bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia. Bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkoreus, alveolus, dan paru-paru. Fungsi dari kedelapan bagian-bagian sistem pernapasan manusia adalah hidung berfungsi sebagai tempat pertama udara masuk ke tubuh, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Fungsi dari faring adalah menghubungkan hidung dengan laring dan juga berfungsi sebagai jalur bersama untuk makanan dan udara. Laring berfungsi sebagai
pertanyaan? Silakan. Jelaskan Noe. Jelaskan fungsi dari alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida terjadi antara paru-paru dan darah. Ya. Jadi fungsi alveolus adalah sebagai tempat pertukaran darah di alveolus dan ke paru-paru. Berikut retisela. Ya. Mengapa kita perlu bernapas? Mengapa kita perlu bernapas? Untuk mengeluarkan karbon dioksida Ya. dan memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, mengapa kita perlu bernapas? Kalau kita tidak bernapas, maka kita terasa sesak di dada. Ya, jadi perlu untuk karena di dalam tubuh kita membutuhkan oksigen, sehingga kita perlu kita membutuhkan oksigen di dalam tubuh untuk bernapas. Bisa mengerti, Reti? Bisa. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali. Ya, berdiri untuk kita SBB sekali lagi. Coba berdiri, ayo berdiri. Berdiri semua. Sudah? Ya, kita menyanyi lagu Tepuk Semangat. Semua tahu? Tahu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ulang lagi sekali lagi. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Ya, jadi kalian telah mempresentasikan tentang organ-organ pernapasan manusia. Nah, urutan nama organ sistem pernapasan manusia secara benar adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkelus, alveolus, paru-paru. Nah, itu adalah urutan dari organ pernapasan pada manusia. Nah, sekarang fungsi dari hidung. Nah, hidung ini merupakan tempat pertama udara masuk ke dalam tubuh, yaitu dengan kita menghirup udara, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, di dalam hidung terdapat rambut halus atau selaput lendir, di mana berfungsi untuk menyaring kotoran, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua adalah faring atau disebut dengan tenggorokan. Nah, fungsi dari faring atau tenggorokan adalah menghubungkan antara hidung dengan laring dan juga berfungsi sebagai jalur bersama untuk makanan dan udara. Yang berikut adalah laring. Laring atau disebut dengan pangkal tenggorokan. Nah, laring atau pangkal tenggorokan ini berfungsi sebagai tempat pita suara. Tempat pita suara berada dan berfungsi dalam produksi suara serta mencegah makanan masuk ke seluruh pernapasan dengan adanya epiglotis. Yang keempat adalah trakea atau dikenal dengan batang tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan ini berfungsi untuk menghubungkan antara laring dan bronkus. Nah, serta berperan dalam menyaring udara dan mengeluarkan
benda asing melalui mekanisme batu. Jadi ketika ada kotoran yang masuk ke dalam batang tenggorokan, maka bronkus itu berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Bisa mengerti? Bisa. Dan yang kelima adalah bronkus. Nah, bronkus ini memiliki fungsi yaitu menyalurkan udara ke dalam paru-paru. Dan yang keenam adalah bronkiolus. Nah, bronkiolus ini merupakan cabang lebih kecil dari bronkus yang memiliki peran dalam menyalurkan udara ke dalam alveolus. Dan yang ketujuh adalah alveolus. Nah, alveolus sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, terjadi antara paru-paru dan darah. Nah, alveolus ini memiliki dinding yang sangat tipis dan dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah untuk memaksimalkan difusi gas yang ada di dalam paru-paru. Nah, yang berikut lagi adalah paru-paru. Nah, paru-paru merupakan organ utama di dalam sistem pernapasan yang terdiri dari jutaan alveolus. Nah, paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara ke darah dan mengeluarkan karbon dioksida dari darah ke udara. Jadi ketika kita menghirup udara, maka oksigen itu menyatu dengan darah. Dan ketika kita mengeluarkan karbon dioksida, maka darah mengeluarkan oksigen ke udara. Bisa mengerti? Bisa. Jadi sampai di sini ada yang tidak mengerti? Ada yang tidak mengerti? Semua mengerti? Mengerti. Ya. Kalau semua mengerti, maka Ibu akan memberikan soal post-test. Ya, silakan kalian mengambil HP masing-masing. Kalian mengambil HP masing-masing, silakan kalian buka dan kalian memasukkan link yang ada ke dalam kalian punya HP. Silakan kalian masukkan link yang ada untuk kita post test. Silakan, sudah temukan? Sudah? Ya, silakan buka dan kerja. Silakan buka dan kerja. Selesaikan soal yang ada. Jangan lupa tulis nama ya. Sudah? Silakan isi link dan selesaikan soalnya. Sudah? Sudah kasih masuk link? Sudah? Sudah. Silakan kerja.
Silakan tulis nama dan kumpulkan. Sudah kumpulkan, silakan kalian tulis tugas di rumah untuk kalian selesaikan di rumah. Silakan. Silakan tulis tugas untuk kalian selesaikan di rumah. Sudah, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dan tulis tugas yang ada untuk kalian selesaikan di rumah. Silakan HP-nya diletakkan kembali. Tulis soal untuk kalian belajar di rumah. Kalian tulis tugas yang ada untuk kalian belajar di rumah. Sudah? Sudah? Ya. Jadi pertemuan hari ini telah selesai. Materi pada minggu yang akan datang tentang proses pernapasan pada manusia. Proses pernapasan pada manusia. Materi minggu depan kita akan lanjut dengan proses pernapasan pada manusia. Ya, jadi di sini Ibu akan membagikan kertas untuk sebagai bahan refleksi, untuk kalian. Apakah hari ini pembelajaran kita, pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, pembelajaran hari ini menyenangkan. Di sini Ibu akan membagikan kertas untuk kalian isi refleksi masing-masing. Isi ya. Silakan masuk ya.
jawab dan kumpulkan. Silakan kumpul, yang sudah bisa dikumpul. Sudah, silakan jawab. Ya, jawab itu. Sudah dikumpulkan, ayo. Sudah. Ya sudah, ya silakan duduk untuk kegiatan kita hari ini. Satu memimpin kita di dalam doa. Ya, Alessandra, silakan. Ya, silakan duduk untuk kita berdoa. Namun sebelumnya berdiri dan kita menyanyi. Berdiri menyanyi. Kita menyanyi lagu tangan di atas menggapai bintang. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Siap untuk kita kembali ke kelas. Siap.